Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hai pemirsa, apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Senang sekali saya Permatasari Harap dan juga rekan saya Ronald Surapraja dapat kembali di hadapan Anda tentunya hanya di Go Healthy. Cara tepat, hidup sehat. Ada satu hal yang sering kita bahas di acara Go Healthy, nggak pernah ada bosan-bosannya. Takutnya Anda punya tapi Anda nggak sadar Anda punya. Kolesterol tinggi, hati-hati tuh pemirsa. Nah, tapi saya tuh sering kali ya Kang ya, ada pertanyaan di benak saya gitu ya. Kolesterol tinggi ini kan pasti bahaya banget. Oh, iya. Tapi sebenarnya bisa nggak sih menyebabkan jadi batu empedu? Nah, itu nanti kita akan bahas pemirsa. Tapi artinya gini, kolesterol itu kaitannya erat sama pola makan. Jika Anda tidak ingin punya kolesterol tinggi, Anda harus menjaga pola makan, ya. Perbanyak makanan yang tinggi serat, Ya. dan lemak tak jenuh yang jenisnya nanti juga kita akan bahas. Jadi ingat ya, ini bicara soal batu empedu nih, kita harus belajar dari ibu yang satu ini yang datang sengaja ke studio Go Healthy karena pernah mengalami keluhan batu empedu, Oke. ya, dan harus dioperasi untuk mengatasi masalahnya tersebut. Langsung aja kita ngobrol-ngobrol dengan narasumber kita hari ini. Iya. Ada Bang Paidon. Hai Bang Paidon. Halo, saya di sini untuk membagikan tips cara tepat hidup sehat. Yes. Nah, selain Bang Paidon juga ada Ibu Nuning di sini. Halo Ibu Nuning, Halo, apa kabar? baik. Sehat ya Ibu Nuning ya? Sehat. Sehat tuh sekarang pemirsa. Sebelumnya nggak Tapi tahu. kita kembali ke beberapa tahun yang lalu. Ibu waktu itu kolesterol tingginya itu tahun berapa Ibu kira-kira ya? 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Iya. Ada yang terasa di badan Ibu mungkin? Sangat tidak enak Bang Ronald. Jadi mual, terus sampai sesak, sampai rasanya aduh nggak bisa ngapa-ngapain deh. Aduh. Iya. Kolesterolnya boleh tahu waktu itu saat itu berapa Ibu? 242. Jadi dengan ketidaknyamanan itu apa yang Ibu lakukan? Ke dokter, periksa? Iya, sudah pasti ke dokter. Divonis untuk melakukan operasi. Oh gitu. Karena batu empedunya sudah banyak dan sudah parah katanya di kantong empedu. Dan memang kata dokternya, batu empedu tercipta gara-gara kolesterol tinggi. Betul, mungkin karena saya memiliki pola makan yang tidak bagus ya. Selain itu saya sendiri mungkin tidak disiplin, jadi saya melakukan hal yang salah untuk banyak mengkonsumsi makanan-makanan yang berlemak. Nah terus ketahuan Ibu punya batu empedu itu kenapa Bu? Di-scan atau sakit atau bagaimana ya Bu? Ya sakit, karena saya sudah beberapa kali memeriksakan ke dokter. Itu juga dibilang bahwa ini Ibu kayaknya gangguan di kantong empedu. Nah kesininya saya tidak tahan, sampai sesak napas ya terpaksa ke dokter. Nah saat itulah dokter bilang tidak bisa ditunda Bu, kantong empedunya sudah penuh dengan batu-batu. Ya ampun. Jadi harus diambil Harus atau diangkat. dipotong, harus diangkat. Iya. Yang kerokes kolesterol diapain sama Ibu? Apa tindakan Ibu? Kalau sebelum operasi saya hanya minum obat yang dari dokter saja. Rutin, disiplin tidak? Kalau obatnya ya rutin. Nah, setelah operasi masih merasakan yang belum sempurna ya. Kadang untuk menghindari makan yang itu tadi, yang saya bilang itu juga susah. Itu juga masih saya alami. Nah, tapi saya mendapatkan informasi atau ilmu dari Bang Paidon untuk cara makan yang sehat. Dari situ juga saya semakin kuat nih kayaknya ada solusi nih yang saya bisa gunakan dengan banyak. Saya dengar teman-teman, saudara, testimoni juga dari televisi. Itu ada teknologi laser. Saya penasaran. Jadi Ibu sudah menggunakan teknologi laser? Sudah. Sekarang sudah tahun kedua. Apa yang dirasakan Ibu perubahannya? Udah jelas sekali yang tadinya susah. Setiap tidur saya terbangun karena kesakitan. Sejak menggunakan itu mungkin bilangan 1-2 bulan ya. Saya baru merasakan yang tidur tidak terbangun, badan mulai terasa enak, terus tidak ada keluhan-keluhan lagi, dan saya tetap beraktivitas. Apalagi sekarang menginjak usia 60, saya tidak bisa diam, semakin aktif. Pemirsa di rumah, memang aktivitas saya salah satunya adalah memberikan seminar kesehatan. Nah, ketika memberikan seminar kesehatan itu, biasanya saya minta adalah pemeriksaan kesehatan, kita periksa. Nah, pada yang sadar ikut sendiri ya, yang mandiri itu biasanya lebih waspada tuh. Biasanya banyak yang udah ketelanjuran tuh. Pertama nih saya mau ngasih tahu, kita untuk meluruskan bahwa
kolesterol itu tidak pernah jahat. Tapi ketika kolesterolnya teroksidasi dan atau kolesterolnya mengalami ikut menggumpal bersama penggumpalan darah, maka kolesterol tidak bisa dipakai. Ketika kolesterol menjadi liar, baik dalam jumlahnya maupun kualitasnya, dia bisa menimbulkan masalah. Kenapa bisa begitu? Karena satu, kelebihan dari makannya banyak gula. Kedua, goreng, apalagi dikombinasi gula dan goreng tepung. Favoritnya Bu Nuning. Betul? Iya. Pada tubuh kita, kolesterol selain dipakai, nanti dia biasanya salah satu aliran atau cara pengeluaran kolesterol adalah lewat kantung empedu. Dari kantung empedu nanti masuk ke dalam sistem pencernaan untuk membantu mengikat lemak juga salah satunya. Nah, di dalam kantung empedu itu sendiri sebetulnya ada mekanisme supaya kolesterol itu tidak menggumpal menjadi batu. Ketika terlalu banyak kolesterol yang disetor ke kantung empedu, ya karena makan enaknya terlalu banyak, dia nanti menggumpal tuh dan prosesnya nggak sehari, bertahun-tahun. Ketika ntar membentuk jadi batu, kalau kecil-kecil masih bisa dibuang, masih bisa dilarutin. Tapi ketika besar nggak bisa lewat dari pipanya, pembuluhnya untuk keluar, dia menjadi batu dan lama-lama ngumpul. Itu kalau infeksi itu bisa fatal akibatnya. Walaupun sudah diangkat kantung empedunya, tapi kalau pola makannya belum berubah, ya penyebab utamanya belum kita beresin. Pertama, yang harus kita lakukan apa nih buat Anda? Periksakan kesehatan Anda. Kalau Anda hipertensi, sekalian periksa kolesterolnya. Jangan-jangan kolesterolnya tinggi, kalau bisa gula darahnya juga, karena itu satu saudara. Kedua, konsumsi obatnya. Nah, ketiga, nanti Anda bisa menggunakan teknologi laser yang ternyata bisa membantu menurunkan kolesterol. Dan yuk gunakan tenaga laser sekarang juga, jangan sampai kejadian seperti Ibu Nuning ini ya, kolesterol tinggi dan komplikasi kemana-mana, bisa jadi batu empedu yang harus dioperasi dan harus diangkat. Ya, kita akan kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tempat hidup sehat, masih belajar dari kisahnya Ibu Nuning yang punya kolesterol tinggi, ya. Iya, karena itu semuanya memang bahaya sekali. Kalau kolesterol tinggi nggak bisa didiamin, tapi ternyata bisa seperti Ibu Nuning, bisa terbentuk jadi batu empedu dan operasi ya Ibu ya. Tapi Ibu Nuning tidak tinggal diam saja, tapi sudah menggunakan teknologi laser. Saya ingin tahu alasannya Ibu menggunakan teknologi laser itu apa sih? Kami kan mempunyai keluarga ya, jadi punya riwayat ayah ibu itu wafat karena jantung dan kakak darah tinggi. Kakak darah tinggi? Ya, nah dari situ saya pastinya berusaha untuk mencegah saya tidak terkena. Dengan teknologi laser ini yang membuat saya semangat untuk rutin menggunakan, karena saya yakin dengan testimoni yang ada, tidak hanya melihat dari televisi, tapi saya melihat orang-orang yang saya kenal menggunakan dan melihat hasilnya, mereka sehat seperti saya, tidak pernah bisa diam. Nah, itu saya meyakinkan diri saya sendiri, saya harus rajin, harus rutin menggunakan teknologi laser ini. Nah, sampai sekarang saya menggunakan, dan tentu saja itu juga disupport dengan advice dari Bang Paidon yang saya dapatkan bagaimana pola makan yang benar. Pernah ikut seminar dulu ya, betul, seminar Bang Paidon ya. Itu, sudah rajin saya jalankan sampai sekarang. Jadi saya semangat dan saya tidak berhenti-berhenti untuk memberitahukan ke saudara, ini ayo jaga kesehatan, bisa lebih disupport dengan teknologi laser, saya bilang. Buktinya siapa? Saya. Bang Paidon, kita kan biasa belajar kalau misalnya kolesterol itu komplikasinya ke jantung, stroke, gitu kan ya. Sekarang nambah ke batu empedu nih, Bang Paidon. Banyak, bisa ke batu empedu dan masih, pokoknya story-nya panjang deh. Bisa kemana-mana gitu ya? Pokoknya bisa kemana-mana, cross check dulu. Makan buah sebelum makan rutin. Rutin. Nasinya udah ditukar. Nasinya kadang-kadang, masih kadang-kadang, jadi nasi merah. Tapi nasi merah. Iya. Menu yang digoreng dikurangin. Dikurangin, gorengan jelas dikurangin. Air putih cukup. Cukup. Teknologi laser dipakai. Rutin. Semuanya dipakai. Ketika kita mau pakai semuanya, makanya hasilnya akan menjadi baik. Nanti dampaknya bisa optimal dalam tubuh Anda. Nah, sekarang kembali tadi urusan kolesterol. Jadi kolesterol itu tidak pernah jahat.
Yang jahat adalah ketika kawan-kawan di sekitarnya membuat dia jadi jahat. Kolesterol itu dibutuhkan buat hormon. Ya. Kolesterol dibutuhkan buat bahan baku otak. Kolesterol dibutuhkan buat sistem kekebalan kita. Untuk pencernaan lemak kita dibutuhkan kolesterol. Tapi ketika Anda mengkonsumsi terlalu banyak gula, terlalu banyak yang digoreng, yang bersantan, maka kolesterol ini berubah sifat jadi jahat, bisa mematikan. Kalau sudah menjadi penyumbatan pembuluh darah, tinggal pesen, Pak Lugada, maunya apa? Apa lu Bagian mau? Gua mana? ada. Mau kena di kepala ada, mau Ya. kena di jantung ada, sekarang tambah lagi nih, di empedu juga ada, kan begitu. Kemudian di ginjal juga bisa, kemudian impotensi pada laki-laki juga bisa. Nah, artinya ketika kita sudah mengubah pola hidup, maka kemungkinan kolesterol kita akan bisa lebih terkontrol. Nah, teknologi laser ini membantu mengontrol kolesterol dengan cara. Nah, salah satunya. Kenapa sih kolesterol bisa bermasalah? Karena agregasi trombosit, kebiasaan makan gula dan goreng tadi lengket, sehingga kolesterolnya bisa ikut lengket, asam urat juga bisa ikut lengket. Nah, ketika dia lengket begitu mengumpal, dia tidak bisa dipakai. Disitulah peran teknologi laser. Dia membantu mengurai agregasi trombosit, dan kedua, dia membantu membuka pembuluh darah karena merangsang produksi oksida nitrit, sehingga terjadi pengenceran darah secara alami. Kombinasi dari dua aktivitas inilah yang membantu kolesterol bisa menjadi terkontrol secara alami, gula darah menjadi terkontrol, kemudian tekanan darah bisa terkontrol, sehingga mengurangi resiko stroke, serangan jantung, mengurangi risiko batu empedu. Betul, makanya lakukan apa yang seperti Ibu Ning lakukan. Ya. Perbaiki pola hidup sehat, ayo lakukan. Berat pada awalnya betul, tapi kalau sudah terbiasa nggak berat lagi. Yang kedua, jika ada treatment medis dari dokter, ikuti. Dan yang ketiga, lengkapi usaha Anda dengan menggunakan teknologi laser. Nah, bagi Anda yang penasaran bagaimana sih cara kerja dari teknologi laser dan manfaatnya seperti apa dan bagaimana cara mendapatkannya, tenang, Kang Ronald akan bergabung dengan Mas Panji untuk menjelaskannya kepada Anda. Mas Panji, Yes. hari ini kita belajar ya pemirsa ya, mengenai bahayanya kolesterol ternyata bisa memicu terbentuknya batu empedu. Makanya kita juga harus lebih waspada lagi bahwa yang namanya menjaga kesehatan ini perlu konsisten kita lakukan. Ya, walaupun memang terkadang ada situasi yang menyebabkan kita ya harus sekali-sekali cheating lah. Makanya penting untuk kita melengkapi kesehatan dengan memanfaatkan teknologi laser. Karena kan teknologi kan hadir untuk membantu memudahkan kita. Salah satunya adalah memudahkan kita untuk mencapai kesehatan. Seperti teknologi low level laser yang memang sudah diteliti selama puluhan tahun. Dan kita sudah tahu bagaimana manfaatnya terutama untuk kesehatan darah. Misalnya gini, laser yang berwarna merah ini manfaatnya adalah untuk membantu mengurangi kadar kolesterol yang berlebih, kadar gula darah yang berlebih, bahkan bisa juga membantu mengurangi kekentalan darah dan juga membantu menguraikan gumpalan darah penyebab penyumbatan. Tapi kan teknologi udah canggih Mas Panji, bukan hanya warna merah saja kan? Betul sekali. Memang bukan hanya merah saja, tapi sekarang juga ada yang warna biru dan juga kuning. Iya. Nah, laser yang berwarna biru ini manfaatnya adalah untuk membantu mengoptimalkan fungsi tubuh kita dalam memproduksi nitric oxide. Kalau yang warna kuning ini bisa membantu merangsang produksi serotonin, sehingga bisa membantu memberikan ketenangan, efek relaksasi, dan membantu meningkatkan kualitas tidur kita. Dan sekarang untuk Anda merasakan manfaat dari teknologi laser, semudah menggunakannya pada pergelangan tangan kiri jika Anda menggunakan dokter laser. Iya, bendanya kecil, portable, ringan, bisa Anda bawa kemana-mana dan saya yakin tidak mengganggu apapun aktivitas Anda. Yes, Anda cukup menggunakannya 1 hari, 2 kali saja nih. Pagi dan juga malam hari dengan durasi 15 sampai dengan 60 menit. Yang artinya Anda bisa menggunakannya bergantian dengan anggota keluarga yang lain. Jadi semua bisa menjadi lebih sehat, pastinya lebih hemat juga kan? Ya, pemirsa, pertanyaannya mungkin kan darah kan adanya di sekujur tubuh, betul. Tapi digunakannya cukup di pergelangan tangan kiri saja kok ini. Betul sekali, karena ketika kita menggunakan dokter laser pada garis pergelangan tangan kiri kita, nantinya nih 10 titik mata laser dan 3 warna laser merah, biru, kuning, dia akan menstimulasi pembuluh darah nadi kita. Supaya nanti aliran darah yang lewat, dia bisa menyerap energi laser untuk kemudian dibawa ke organ jantung, didistribusikan ke seluruh tubuh, dan membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Bagi Anda pemirsa di rumah yang menghubungi kami saat ini juga, Anda akan mendapatkan gratis aksesoris tambahan, yaitu intranasal terapi kit. Ini bisa digunakan di rongga hidung untuk membantu melancarkan aliran darah di area kepala. Jadi ayo, ambil handphone Anda bisa foto dulu di nomor telepon yang ada, atau Anda juga bisa mengunjungi website resmi kami, supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap. Bagaimana caranya dokter laser bisa bantu kesehatan Anda dan keluarga. Didukung oleh
Pemirsa, kembali lagi di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kita masih belajar dari pengalaman narasumber kita pada hari ini, ada Ibu Nuning, yang memiliki keluhan kolesterolnya tinggi sekali sampai ia mengakibatkan divonis oleh dokter batu empedunya penuh dengan batu-batu dan harus diangkat. Itu vonisnya 4 tahun yang lalu ya Ibu ya, benar ya? Tapi semuanya sudah teratasi sekarang gitu ya dengan bantuan teknologi laser. Dulu, waktu kolesterolnya tinggi nih Bu ya, dulu nih. Ada keluhan apa lagi yang Ibu ingat? Susah tidur ya Bang Ronald. Oh, oke, nyambung Susah tuh biasanya. tidur, begitu bisa tidur terbangun karena keluhan-keluhan itu. Jadi secara durasi juga pendek, Iya. secara kualitas juga Tidak buruk. nyenyak, betul. Tidak Kualitasnya tidak bagus. Setelah menggunakan teknologi laser, ada perubahan nggak dengan kesulitan tidurnya? Yang saya rasakan perbedaannya jauh ya Bang Ronald. Saya nyenyak tidur meskipun pendek ya, tapi kualitas tidur saya itu sangat-sangat saya rasakan dan selalu segar. Kaitannya apa sih kalau misalnya kualitas tidur kita terganggu gitu ya, nggak bagus sama kesehatan? Juga jadi nggak bagus juga apa gimana? Pasti, karena proses recovery atau pemulihan tubuh kita itu terjadi pada saat kita tidur. Proses pembuangan toksin atau racun dalam tubuh kita terjadi pada saat kita tidur. Karena itu memang tidur sangat penting. Mungkin Anda punya cerita yang sama dengan Ibu Nuning. Di mana kalau orang susah tidur, bahwa tidur itu sesuatu yang sangat mewah. Sementara beberapa pencetusnya yang mungkin Anda belum terlalu pahami ya. Pertama memang ada proses penuaan. Kedua adalah penyakit penyerta yang sudah ada. Ketiga adalah mungkin tidak cocok atau sensitif terhadap kafein dan mungkin minumnya terlalu sore. Ketika mengalami proses penuaan, pertama adalah hormon pertumbuhan yang namanya growth hormone. Makin tua, makin turun jumlahnya. Kedua, yang menstimulasi atau merangsang pengeluaran growth hormone adalah namanya hormon melatonin. Melatonin itu adalah hormon yang diproduksi kalau nggak ada cahaya. Maka kalau Anda malam-malam masih suka ngelihat ponsel ya, masih suka nonton TV, itu memang Anda ada risiko nantinya susah tidur. Ya, kayak cerita Bu Nuning tadi mungkin juga Anda alami. Orang yang punya masalah kolesterol, ketika kolesterolnya menggumpal, maka pembuluh darah yang kecil itu tidak bisa dilalui tuh sama aliran darah. Sehingga melatoninnya produksinya makin lama makin kurang. Ketika produksinya kurang, tidur susah. Ngantuk iya, tapi nggak bisa tidur. Dampaknya apa? Ketika tidurnya nggak cukup, kualitas dan kuantitasnya, produksi growth hormonnya berkurang. Produksi growth hormon berkurang, proses pemulihan dan metabolisme kita nggak berjalan optimal. Itu sebabnya tadi ketika Ibu Nuning menggunakan teknologi laser, memang ya membantu kolesterolnya, membantu pembuluh darahnya, juga ternyata ini nih membantu kualitas tidur. Apalagi teknologi laser yang terbaru itu memang ada sinar biru dan sinar kuning yang membantu mengurangi peradangan sehingga lebih nyaman proses untuk tidur itu sendiri. Nah, jadi sekali lagi Tuhan Yang Maha Kuasa memang sudah memberikan kita pengetahuan. Nah, Anda mendapatkan itu dari kami misalnya salah satunya. Selain Ibu Nuning, ada juga masyarakat lainnya yang sudah merasakan manfaat dari penggunaan teknologi laser untuk kesehatannya. Mari kita simak. Kebetulan saya nggak ada keluhan apa-apa ya, selain mungkin kolesterol aja sih. Setelah saya menggunakan alat itu, banyak perubahannya, efeknya ke diri saya. Jadi saya lebih fresh. Dulunya saya sempat ada kolesterol ya, itu setelah saya cek lagi, alhamdulillah udah normal lagi. Terus tensi juga nggak ada masalah. Untuk masalah tidur juga saya lebih nyaman ya. Keren. Nah, sekarang saya juga mau salut sama Ibu Nuning. Keren juga setelah menggunakan teknologi laser jadi oke. Nah, harapan Ibu apa yang ingin disampaikan? Baik Mbak Ayi, saya sih punya harapan saya masih bisa menunggu anak-anak saya ya. Amin. Yang masih sekolah juga. Jadi saya diberi kesehatan dan saya masih bisa melakukan aktivitas ya, usaha kecil-kecilan. Yang penting saya tetap sehat. Nah, tentu saja alat teknologi laser itu tidak jauh dari tempat tidur saya, jadi selalu di samping bantal. Wow, keren. Sampai sekarang. Nah, itu jadi saya kan menggunakannya rutin pagi, malam. Nah, itu tidak jauh-jauh. Jadi begitu lupa nengok Langsung ketemu. Nah, saya berharap para pemirsa juga mengikuti apa yang sudah disampaikan oleh Bang Paidon, bahwa advis-advis kesehatan itu sebaiknya tidak hanya didengar ya Bang ya, jadi juga dijalankan. Nah, saya sudah mempraktekannya dan berhasil. Wah, Terima kasih Bu Nuning.
kesehatan kita adalah tanggung jawab kita. Ya, kalau kita tidak mau tahu soal kesehatan kita, lalu siapa? Ya, kalau tidak mau bertindak sekarang, lalu kapan? Iya. Nah, hari ini kami membantu memberikan Anda edukasi dan membantu memilihkan bahwa pola hidup saya itu memang harus dikerjakan sekarang. Mulai sekarang ubah pola makannya, konsumsi obat dari dokter kalau memang harus Anda mengkonsumsinya, kemudian gunakan teknologi laser untuk membantu kesehatan darah dan pembuluh darah Anda. Ingat, teknologi laser bukan obat, Anda bisa memakainya sekarang bersama-sama karena akan membantu untuk mencegah timbulnya penyakit, membantu proses pengobatan dan mencegah komplikasi. Saya minta Anda bertindak sekarang juga. Oh, baiklah. Terima kasih Bang Paido sudah memberikan informasi dan juga saran untuk kita semua agar kita hidup sehat. Dan terima kasih Ibu Nuning, sehat terus, tetap aktif, tetap bugar. Dan sesaat lagi Kang Ronald akan bergabung dengan Mas Panji untuk menjelaskan kepada Anda bagaimana sih caranya mendapatkan teknologi laser. Tenang, sesaat lagi mereka akan menjelaskannya kepada Anda. Pemirsa, terima kasih jika selama ini Anda sudah menjadi bagian dari penonton setianya Go Healthy. Ya, kami share ilmu tentang kesehatan setiap hari, berbagi solusi juga. Tapi pertanyaannya, Anda sudah menggunakan teknologi laser atau belum? Nah, Anda sudah tahu bagaimana manfaat dari teknologi laser. Sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk ikut merasakan manfaat dari dokter laser. Iya, kesehatan kita tanggung jawab kita. Jadi pastikan kita memberikan yang terbaik untuk tubuh kita. Oleh karena itu, pastikan juga alat kesehatan yang mendampingi hidup sehat Anda adalah alat kesehatan yang resmi, terdaftar, dan memiliki nomor izin edar dari pemerintah seperti dokter laser. Dan pemirsa, tahukah Anda juga bahwa dokter laser juga sudah ada di Indonesia sejak 11 tahun yang lalu. Yang artinya sudah banyak yang menggunakan dan juga merasakan dari manfaat teknologi low level laser. Karena kami memang memiliki tujuan supaya Anda dan keluarga bisa hidup lebih sehat dengan cara yang lebih mudah. Itulah kenapa kami dari Gogomol juga fokus sekali untuk inovasi dari teknologi laser, terutama untuk membantu meningkatkan kesehatan tubuh kita. Termasuk soal garansi. Nah. Banyak sekali yang mempertanyakan hal ini. Tenang saja, jadi kalau misalnya Anda sudah memiliki dokter laser, akan dilengkapi dengan namanya garansi suku cadang yang resmi, layanan purna jual yang lebih terjamin, dan bahkan jika nanti Anda memiliki pertanyaan mengenai kesehatan, kami juga punya tim dokter yang siap membantu Anda. Jadi sekarang adalah waktunya bagi Anda untuk mengambil handphone Anda, hubungi nomor telepon yang tertera pada layar kaca, dan kunjungi website resmi kami, atau Anda juga bisa mencari Gogomol Official Store untuk mendapatkan dokter laser membantu meningkatkan kesehatan Anda dan keluarga.